kalau itu mungkin pertimbangannya, tentunya harapan kita ke depan adalah untuk meng-bottom up-kan, ya kan? Nah, kendalanya di sini, Rock, dan Tom juga. Tadi pagi gue ngobrol bahwasanya 88% dari kepala rumah tangga di Indonesia nggak punya pendidikan S1. 93% dari elektorat yang nyoblos di daerah dan pusat nggak punya pendidikan S1. Jadinya sulit untuk kita terlalu sering komplain mengenai kualitas pemimpin. Karena kolamnya kecil, kolam talentanya kecil. Bahwa local management termasuk manajemen pemerintah adalah sumber dari korupsi. Korupsi yang diinjus oleh policy itu. Policy induced corruption bahkan pada inti dari kekuasaan, yaitu mereka yang ada di sekitar Presiden Prabowo. Jadi kelihatannya Pak Prabowo nggak punya lagi semacam aura untuk dipercaya oleh publik. Saya ucapkan ini supaya ditulis oleh pers, supaya tiba pada Presiden Prabowo. Ya, itu sebuah mitos yang dibangun oleh para elit. Ya, bahwa masyarakat itu tidak cerdas, ya, tidak bisa berpikir. Ya. Sementara saya dari beberapa tahun lalu sudah yakin bahwa terutama generasi muda kita itu adalah generasi paling cerdas dalam sejarah Republik. Ya. Kenapa? Karena terlepas tingkat pendidikan, mau SD, mau SMP, ini generasi-generasi yang mengkonsumsi konten global dari usia dini melalui media sosial. Bapak Ibu sekalian, saya didampingi sama dua orang yang sangat brilian. Saya akan coba bertahan dengan mereka selama 1 jam ke depan. Dan tentunya yang nonton ini harus paham bahwa saya tuh sensitif sekali untuk memagari apapun yang akan dibicarakan oleh teman-teman saya ini. Ini mereka adalah teman lama saya, sudah berdekade. Saya akan mulai dengan Tom. Silakan Tom. Wah, gawat nih. Pertama, makasih banyak kita undangannya. Ini saya deg-degan di apit antara Pak Gita dan Pak Rocky. Lebih Rocky, bukan saya. Ini terasa sandwich paling mahal akhir pekan ini ya. The Gita Tom Rocky sandwich. Di sandwich antara Pak Gita dan Pak Rocky. Luar biasa. Tapi yang tadi kita bilang benar sekali ya. Saya tadi dengar kita bicara. Dalam otak saya itu kota-kota seperti Hangzhou, ya, Chengdu, Xi'an, tentunya Shenzhen dan sebagainya ya. Tapi misalnya Alibaba tidak muncul dari Beijing atau Shanghai, tapi dari Hangzhou, ya. Dan mungkin satu perusahaan yang kita kenal sebagai DJI ya, DJI ya, itu mungkin memproduksi perkiraan saya antara 50% sampai 60% dari semua drone ya, di dunia itu lahirnya di kota Shenzhen ya. Dan memang desentralisasi itu luar biasa pentingnya ya. Tapi tentunya desentralisasi yang tepat ya, yang tepat sasaran, yang dikelola dengan baik ya. Nah, kedua, saya dari dulu merasa bahwa persepsi Tiongkok ataupun misalnya negara lain seperti Vietnam sebagai sebuah suasana yang sangat otoriter itu ada salah persepsi. Ya. Sebetulnya dari segi ekonomi banyak sekali kebebasan. Ya. Nggak mungkin seorang Jack Ma bisa membangun sebuah Alibaba. Ya. Dan selain dia ada banyak lagi seperti Ponima yang bikin WeChat. Ya, induknya tentunya namanya Tencent. Saya tidak hafal nama-nama yang bikin TikTok, ByteDance, maupun DJI dan lain-lain ya. Tapi pemerintah di sana memberikan ruang ya, dan saya kira ya tadi kita bilang talenta ya, itu benar-benar diperhatikan dan disediakan kepada inovator-inovator seperti Jack Ma, ya, Ponima, dan lain-lain. Ya. Jadi memang desentralisasi dan demokratisasi, ironisnya ya kita mungkin jarang pakai istilah demokrasi atau demokratisasi dalam konteks membicarakan sebuah negara yang
dikenal sebagai otoriter atau minimum single party rule ya, tapi sebetulnya pemerataan peluang, pemerataan akses pada pendidikan, kesehatan itu jauh lebih merata ya. Eh, Sekalipun sistemnya adalah single party rule ya. Nah, itu mungkin pelajaran besar buat kita ya. Jadi it's not only about formalitas pemilu ya, bahwa memang wakil rakyat itu terpilih melalui sebuah prosedur yang kita kenal sebagai pemilu, tapi bagaimana dengan pemerataan ya, demokratisasi akses, demokratisasi peluang, demokratisasi infrastruktur dan sarana ya. Tepuk tangan. Dok, lo mau jawab pertanyaan yang sama atau mau lanjut ke pertanyaan berikutnya? Aku jawab dulu baru kita bertanya ya. Oke. Semoga nggak ada mens rea nanti. Tadi saya masih ikuti ujung dari pembicaraan LPDP Pak Sudarpo. Di situ dia tulis global engagement sebagai akar dari inovasi. Betul ya Pak? Global engagement adalah akar dari inovasi. Itu menunjukkan bahwa meritokrasi akan diukurkan pada kemampuan kita untuk membangun nexus global. Politically, economically, culturally, segala macam. Tetapi ada yang miss di dalam wording tadi. Kita mau hitung apa yang akan membatalkan optimisme kita untuk terlibat dalam global nexus of technology, global nexus of education. Seandainya kalimat itu saya balik, betul, global engagement adalah akar dari inovasi, tetapi local management adalah akar dari korupsi. That's the paradox. Jadi kita mau bicara tentang meritokrasi di dalam lingkungan politik yang dikuasai oleh para, saya cari istilahnya ya supaya ada bunyinya. Meritokrasi di dalam ide, tetapi dikendalikan oleh kaum mediocre. Itu isinya begitu. Jadi kalau kita nggak mau pergi pada akar tadi, bahwa local management termasuk manajemen pemerintah adalah sumber dari korupsi. Korupsi yang diinjus oleh policy itu. Policy induced corruption bahkan pada inti dari kekuasaan, yaitu mereka yang ada di sekitar Presiden Prabowo. Jadi kelihatannya Pak Prabowo nggak punya lagi semacam aura untuk dipercaya oleh publik. Saya ucapkan ini supaya ditulis oleh pers supaya tiba pada Presiden Prabowo. Atau Presiden Prabowo ingin mempercepat endgame. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Jadi itu yang saya mau terangkan sebagai tesis. Nanti kita bicarakan panjang lebar. Tapi kalau saya lihat secara lebih bird's eye view, lebih philosophical view itu, akhirnya di publik terjadi semacam discrepancy atau kontroversi antara, saya carikan istilahnya ya, antara elite rules, antara rulers rule dan public values. People's value. Ketegangan ini yang harusnya diselesaikan sebelum Presiden Prabowo menuju 1 tahun pemerintahan dia. Harus diselesaikan. People values minta supaya demokrasi dipulihkan. People values minta supaya kekuasaan itu bisa di-watch langsung oleh rakyat. Tapi jawabannya adalah elite values. Angkat beberapa menteri bersembunyi di dalam semacam peristiwa ini reshuffle. Ya tapi ini reshuffle yang buruk. Kan konyol tuh. Nah bayangkan misalnya nanti, minggu depan Presiden Prabowo akan berpidato di UN Forum. Apa yang akan dia jelaskan tentang keadaan Indonesia? Kalau kabinet semacam ini dipertanyakan oleh diaspora Indonesia yang siap-siap di New York untuk demo, untuk bertanya pada Presiden. Pak Presiden, kelihatannya bagus, ada reshuffle, tapi tidak ada radical break. Yang ada partial break. Jadi
kita mau lihat bahwa Indonesia sekarang harus ditagih. Bisa nggak people's value itu diucapkan mendahului rulers value, rulers rule. Kalau itu nggak bisa dilakukan, Nepalisasi akan berlangsung di sini. Oh, saya mau taruhan dengan keadaan ini. Ya mungkin Kali Ciliwung nggak cukup untuk tampung menteri-menterinya. Tapi ini adalah suasana batin yang mesti kita bongkar. Dan kita tahu bahwa endgame ini berupaya untuk menghasilkan pikiran supaya kita cegah kejadian di Nepal itu di sini. Itu pentingnya meritokrasi harus dihasilkan melalui filter demokrasi yang kuat. Nah, filter demokrasi itu hanya bisa diperkuat kalau ada elemen people's value itu diserap secara sempurna oleh kekuasaan. Kalau nggak nanti oke ada menteri dicemplungin, kalau orang bertanya nggak bisa, menteri dicemplungin ke kali itu melanggar hak asasi manusia. Benar. Tapi bagi orang yang deprivasinya udah maksimal, dia akan bilang, saya tidak melanggar hak asasi manusia. Saya melanggar undang-undang pencemaran sungai. That's the logic of the people's value. Saya ajukan ini sebagai problem kita bersama untuk kita bicarakan tanpa ada maksud untuk provokasi. Oke. Ini sekali lagi, bagus betul tadi. Problem kita adalah memastikan meritokrasi itu datang dari filter demokrasi. Dan hanya dengan cara itu kita bisa ucapkan mulai hari ini bahwa kami punya harapan. Tapi kalau itu dicicil pun terlihat defisit, cicilan kedua ini udah defisit kan. Cicilan pertama orang masih bagus, cicilan pertama abolisi, amnesti, segala macam bagus. Isu. Anda lihat Pak Tom tersenyum manis. Tapi tidak semanis gula. Yang menjadi sumber kriminalisasi dia. Oke teman-teman. Sebelum saya masuk pada hal-hal yang berbahaya, saya akhiri dulu di sini. Game tetap berlangsung. Ini repotnya ngobrol sama Rocky begini. Gua nggak tahu harus minum Antimo atau Panadol sekarang. Dan selalu keluar dari naskah. Rock, gua mau coba menurunkan derajat ekstremismenya. Kita ngobrol konsep deh ya. Gua mau tetap lanjut di paradoks yang sangat nyata. Kita lihat Deng Xiaoping dari tahun 78 itu bulat mendemokratisasikan talenta. Ya kan? Ya itu bisa dibilang berkah. Karena top down tuh lebih gampang. Ya kan? Apalagi kalau yang di atasnya megang senapan, megang politik, dan megang institusi. Dan seringkali yang di atas itu juga menyadari bahwasanya ada keterbatasan untuk meng-top down-kan apapun. Oke, Sehingga, bentar. sabar. Sehingga mungkin ada pertimbangan untuk melakukan hal-hal apapun dengan inkrementalisme. Ya kan? Untuk menjaga stabilitas. Jadi mungkin nggak seradikal seperti apa yang diinginkan. Nah, pertanyaan gua, kalau itu mungkin pertimbangannya, tentunya harapan kita ke depan adalah untuk meng-bottom up-kan. Ya kan? Nah, kendalanya di sini, Rock. Dan Tom juga. Tadi pagi gue ngobrol bahwasanya 88% dari kepala rumah tangga di Indonesia nggak punya pendidikan S1. 93% dari elektorat yang nyoblos di daerah dan pusat nggak punya pendidikan S1. Jadinya sulit untuk kita terlalu sering komplain mengenai kualitas pemimpin. Karena kolamnya kecil, kolam talentanya kecil. Nah ini gimana menurut lo untuk kita bisa melembagakan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang supaya kita syukur-syukur bisa membuahkan demokrasi yang kita aspirasikan. Untuk Tom dan Rocky. Oke, dalam jangka pendek, artinya kita lihat apa yang akhirnya menyebabkan keresahan di daerah. Padahal itu sumber meritokrasi kita. Elit kita tuh ada di daerah, bukan di Jakarta. Jadi kita mesti pastikan bahwa kebutuhan dasar yang dipastikan oleh konstitusi dilayani oleh pemerintah. Sekarang pemerintah potong segala macam hal yang menjadi hak
dari rakyat daerah tuh. Memangnya uang pusat itu datang dari mana? Datang dari Mimika, datang dari Aceh, datang dari Tondano, tempatnya kita. Datang dari Manado, datang dari Bekasi itu. Dan itu diperintahkan oleh konstitusi untuk dikembalikan pada daerah. Jadi jangan pakai sentimen karena daerah menyimpan uangnya di SBN, karena daerah penyerapannya kurang, kami nggak akan keluarkan uang itu. Lo justru Anda pemerintah pusat harus bereskan apa yang membuat bottleneck itu. Dasarnya itu. Karena uang itu uang daerah. Tetap. Jadi ini juga membuat meritokrasi itu ya berubah prinsipnya tuh. Jadi mestinya asuh daerah itu supaya mereka paham bahwa negeri ini didesain untuk menghasilkan kemakmuran di semua lokal. Ada prinsip sentral keuangan, tapi bagaimana mungkin perusahaan besar ada di Timika, tetapi pajaknya itu masuk ke Purbaya? Kan ini nggak adil tuh. Nah ini juga yang akan menyebabkan gejala-gejala federalisme yang mulai dibicarakan sekarang. Semua daerahnya bergolak hanya karena prinsip itu. Tapi di atas prinsip itu saya terangkan tadi, paradoks antara rulers value dan people's value itu mesti diselesaikan di dalam percakapan deliberatif. Bukan dengan instruksi itu. Jadi kita ingin kembalikan demokrasi sebagai percakapan antar rakyat. Itu yang nggak terjadi. Apakah di Tiongkok terjadi percakapan itu? Nggak ada juga emang. Tetapi ada kepastian. Seseorang yang masuk tentara, dia tahu dia bisa jadi jenderal. Seseorang yang berusaha di sebuah kabupaten kecil, dia tahu dia bisa jadi konglomerat. Jadi, politiknya diasuh oleh Deng Xiaoping, tetapi ekonominya diasuh oleh Milton Friedman di Tiongkok. Ada kepastian usaha di situ. Maka kita mau coba-coba tiru itu. Di kita feodalismenya kuat sekali. Salah satu yang membatalkan ide meritokrasi adalah feodalisme, koncoisme, nepotisme. Itu soalnya kan. Walaupun kita juga mesti bikin semacam sebut aja kritik kecil yang mungkin makin lama besar tentang keadaan demokrasi dan sistem pengendalian opini publik di Tiongkok. Satu waktu saya diundang kasih kuliah di kota yang paling dekat dengan Beijing itu, hanya 30 menit pakai kereta cepat, Tianjin. Sampai di situ ada sepeda-sepeda, pakai barcode, tapi di sampingnya ada pengemis. Pengemisnya taruh barcode-nya. Jadi kita nyumbang ke dia pakai barcode. Maju pengemisan itu. Tetapi korupsi tidak ada. Mengemis oke, tapi jangan korupsi. Dipenggal kepalamu kalau korupsi. Saya balik ke Beijing. Saya bikin riset kecil-kecilan di depan Tiananmen Square itu. Ada lokasi, mungkin segede-gede SCBD, dibagi dua. Sebelah kiri, sebelah kanan, semacam perumahan. Temboknya sama, tapi saya curiga bahwa kenapa tembok sebelah kiri itu tidak ada listriknya itu, kode listriknya hanya satu, yang di sebelah kanan ada 6 tuh. Lalu saya iseng ngintip, tiba-tiba ada yang keluar tuh. Dia jualan, dia sedorin ke saya semacam kotak minuman mineral itu. Terlihat pada saya, loh, temboknya bagus, di dalamnya tuh berantakan. Rumah compang-camping. Sementara sebelah kanan bagus semua tuh. Akhirnya saya ngobrol dengan dia, ada penerjemah kecil. Dia bilang begini, temboknya dilihat dari luar sama, tapi sebelah kanan itu punya elit, sebelah kiri punya rakyat. Apa tanda bahwa itu punya rakyat? Di dalam satu gedung itu ada 7-8 token listrik. Artinya di dalam ruangan mungkin 8x8 ada 8 keluarga. Jadi tetap disembunyikan disparitas sosial itu. Nah, kita mau lihat bagaimana pemerintah Tiongkok ini mengatur supaya itu tak terlihat ke publik. Tetap kita mesti kritis melihat bahwa ada problem di situ. Saya masih ngobrol dengan seorang penghuni rumah itu. Dia bilang pemerintah Beijing punya program perbaikan rumah di situ. Tapi di akhirnya cerita, dia bilang, Anda dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia. Saya jurnalis, saya nipu aja tuh supaya. Akhirnya dia cerita bahwa
Kadangkala petugas perbaikan rumah itu, dia cuman tutup bagian yang terlihat bolong tanpa dia membongkar konstruksinya. Setiap 3 bulan rusak lagi rumah itu. Ya cuman ya dipoles semen doang tuh. Padahal fondasi yang mesti diganti itu. Jadi tetap kita mesti lihat itu sebagai problem. Ini bukan kita ingin memperlihatkan apa yang busuk di situ. Semua dunia bisa tahu itu. Sebab kalau saya ngomong terlalu banyak tentang Cina, nanti Donald Trump senang tuh. Jadi sekali lagi kita melihat itu. Tetapi kita balik lagi pada pertanyaan Pak Gita. Apa yang bisa kita jadikan mesin untuk menghentikan feodalisme supaya meritokrasi itu betul-betul datang dari keunggulan manusia, bukan dari keunggulan partai politik, bukan keunggulan dari koneksi politik. Jadi sekali lagi, tepat kalau kita ucapkan bahwa dana pendidikan itu mesti diperbanyak. Tapi yang terjadi sekarang, yes. Ya, saya dengar menteri menengah apa namanya yang ngurus SD, SMP, SMA itu mengeluh bahwa dia minta berapa 16 triliun yang dikasih cuma 400 miliar. Sementara itu kita lihat bagaimana Presiden Prabowo hendak memastikan bahwa meritokrasi ini juga bisa jalan dengan membackup proyek-proyek sosialnya tuh, makan siang bergizi yang sekarang ada 5.000 anak keracunan. Yes, datanya itu. Terus apalagi perumahan rakyat yang dibuat oleh Marwara yang sebetulnya saya dapat data itu baru 0, itu baru omong-omong doang tuh, nggak ada faktanya di situ kan. Jadi begitu banyak hal sehingga suatu waktu orang akan anggap bahwa ya Pak Presiden itu mau bikin meritokrasi tapi tanpa konsep yang memungkinkan orang percaya. Ini semuanya politik of hope. Kenapa orang nggak percaya? Karena dimulai dengan rekrutmen tokoh-tokoh, orang-orang yang sebetulnya ya klasenya ada, meritnya nggak ada. Jadi sekali lagi itu kritik saya dan saya senang karena selalu dipercaya oleh Pak Gita untuk menyurahkan hati nurani dia. Tom, ada komentar tambahan? Mau bilang apa ya? Bercanda. Pertama saya mau meralat yang tadi kita bilang ya, dan kita pernah ngomongin ini berapa malam lalu ya, waktu kita dinner di kantor kita, bahwa besarannya persentase populasi kita yang tanda kutip hanya punya pendidikan SD atau SMP, ya, itu merupakan tanda-tanda bahwa masa depan itu suram, ya, bahwa tidak ada harapan, ya. Dan seperti yang kita ngobrol beberapa hari lalu ya, kita dari beberapa tahun lalu pun saya udah percaya itu mitos. Ya, itu sebuah mitos yang dibangun oleh para elit, ya, bahwa masyarakat itu tidak cerdas, ya, tidak bisa berpikir, ya. Sementara saya dari beberapa tahun lalu sudah yakin bahwa terutama generasi muda kita itu adalah generasi paling cerdas dalam sejarah Republik. Ya. Kenapa? Karena terlepas tingkat pendidikan, mau SD, mau SMP, ini generasi-generasi yang mengkonsumsi konten global dari usia dini melalui media sosial. Ya. Jadi generasi muda kita terekspos dari usia dini kepada beragam macam konten intelektual, ya tentunya juga banyak konten yang menghibur atau bahkan sampah, ya, tapi juga banyak sekali konten yang provokatif, ya, yang mungkin bagi kita revolusioner ya, nggak pernah kepikiran oleh kita dalam negeri, tapi konten dari luar negeri, dari mana-mana ya. Jadi bagi saya inilah generasi yang paling internasional, ya, bukannya karena mereka udah pelesiran kemana-mana, tapi karena mereka mengkonsumsi konten dari mana-mana. Ya, itu satu. Nah, kedua, dan terbukti ya. Saya kira sekarang tiba-tiba para elit kagetan, ya, pada kaget, oh ternyata rakyat itu cerdas ya. Bahkan tahun lalu pun mungkin udah mulai kan, waktu sensasi pagar laut muncul, terus ada beberapa nelayan yang bersuara, bahkan hadir di diskusi panel Indonesia Lawyers Club. Ada satu nelayan yang bicara sangat terstruktur, ya, sangat sistematis dan logis, dan semua orang pada bingung, ini nelayan bisa ngomong kayak gitu. Ya. Kemudian juga ada satu peristiwa di mana terjadi suatu kebijakan yang mungkin kurang berhasil, seorang menteri sidak ke lapangan, dikepung masyarakat, dimarah-marahin, dibentak-bentak, terus
ada yang videoin, saya nggak sebut nama ya, apa di videoin, terus ada warga biasa yang berargumentasi dengan menteri itu, semua bingung, ini warga kok ngomongnya lebih sistematis, lebih logis, pakai data daripada menterinya. Jadi itu satu. Nah kedua, bagaimana kita melembagakan, yang tadi pertanyaan kita, bagaimana kita melembagakan eh, perubahan yang bisa dibentuk secara bottom up ya. Mungkin saya pakai prinsip yang sama seperti dalam perekonomian. Ya. Kalau pemerintah manapun gagal melancarkan ya, sistem-sistem formal, maka semua ya bukan semua ya, tapi banyak kegiatan ekonomi akan lari ke sektor informal. Ya. Nah dengan demikian perkiraan saya juga kalau pemerintah atau pimpinan politik kita ya gagal melancarkan atau membangun sebuah sistem-sistem kelembagaan-kelembagaan yang formal yang dengan efektif bisa menyalurkan dan merealisasi aspirasi rakyat, maka rakyat dan energi politik akan pindah ke sistem-sistem informal, ya sistem-sistem informal dan ke sektor informal. Dan saya kira podcaster-podcaster, influencer-influencer, tokoh-tokoh, figur-figur, ya, kemudian warga-warga yang secara spontan membentuk paguyuban atau kelompok-kelompok atau interest group ya, itu versi sektor informalnya politik. Ya. Jadi it's happening right now. Ya, itu yang sekarang sedang terjadi. Dan saya cuma mau menyorot contoh barusan ini di Nepal, ya, yang tadi Pak Rocky bilang Menteri Keuangannya ditelanjangin dan dicemplungin ke sungai ya. Pokoknya kondisi cukup chaos. Ya. Bagaimana mereka akhirnya memilih pemimpin baru. Gilanya generasi muda semuanya pada ngumpul online di sebuah Discord server. Ya, bagi yang tidak tahu apa itu Discord, itu video game chat platform ya. Jadi platform untuk orang ngechat sambil main video game. Dan kemudian mereka bikin polling di situ. Ya. Bayangan saya tidak banyak beda dengan polling di Instagram atau polling di Twitter. Ya. Dan yang paling banyak mendapat suara melalui online polling melalui sebuah video game chat server adalah mantan ketua Mahkamah Agungnya Nepal, seorang ibu-ibu yang tidak punya partai, tidak punya uang, tidak punya senjata, tapi dialah yang bisa meraih kepercayaan publik, trust. Ya. Jadi ada banyak pelajaran dari situ. Rasanya kebenaran dan trust bisa mengalahkan senjata, bisa mengalahkan partai, bisa mengalahkan uang. Nah, kedua, sederhananya ya, apakah kita sudah siap untuk membuat Discord server untuk menyuarakan yang mungkin sulit atau tidak bisa disuarakan oleh masyarakat melalui jalur-jalur atau sistem-sistem formal. Gue paham, ini ada beberapa poin yang bisa diekstraksi atau dijemput. Mungkin hal yang paling ekstrim yang bisa terjadi adalah dengan absensi meritokrasi, sejauh atau selama akuntabilitas yang diinginkan rakyat itu tidak terjadi, itu akan disubstitusi dengan otoritas. Ini yang ekstrim kan. Dan kita melihat cukup secara pervasif di mana-mana, di negara maju, negara berkembang, dan negara miskin, bahwasanya perceraian antara kebijakan dengan opini publik ini semakin lebar. Kalau kita lihat popularitas pemimpin di Eropa aja, 10-20%, tapi nggak tahu gimana kebijakan mereka tuh tetap aja nggak terjadi perubahan. Nah, Tom mengangkat bahwasanya ada kapasitas untuk membuahkan rekalibrasi kebijakan lewat platform medsos, ya kan? Itu mungkin episodik. Tapi kalau menurut gue yang sekuler, yang jangka panjang sifatnya, tetap harus membuahkan meritokrasi.
supaya akuntabilitasnya ada, kredibilitasnya ada, dan itu justru yang bisa menyeimbangkan otoritas. Dibanding kalau akuntabilitas tidak ada, meritokrasi tidak ada, kredibilitas tidak ada, itu disubstitusi dengan atau oleh otoritas. Nah, ini observasi pertama, Rok. Yang kedua, mungkin counter dari argumentasi ini adalah kalau meritokrasi itu nyata dan bahkan ekstrim, itu bisa dibilang agak sedikit Darwinian. Karena itu akan mengsegregasi orang yang nggak mampu memiliki merit. Ya, karena mungkin dia termarginalisasi. Ya kan? Apalagi kalau tidak difasilitasi untuk dia bisa merangkak ke atas. Itu risiko yang harus kita pikirkan juga ke depan. Kalau meritokrasi itu ekstrim, itu bisa sangat atau mungkin agak Darwinian, sehingga dia akan memarginalisasi siapapun yang kurang mumpuni atau berkenan. Silakan, Bung Rocky dan Bung Tom. Oke, siapa yang mau nulis disertasi S3 pakai tema ini? Yaitu, bila meritokrasi itu defisit, maka akan akan di bail out oleh otoritas. Bahaya itu. Sekarang coba kita bayangkan, apakah kita kekurangan meritokrasi secara Darwinian? Tidak. Kalau Darwin kita putar balik ke belakang, konstitusi kita dihasilkan oleh kapasitas meritokrasi terbaik bangsa ini. Percakapan intelektual ketika membangun republik, memilih mau jadi republik atau menjadi kerajaan Islam, menjadi kesultanan segala macam, hasil dari kemampuan otak kita untuk bertengkar, dan itu pertama-tama fondasi dari meritokrasi. Sekarang pertanyaannya, kenapa pertengkaran itu hilang di dalam percakapan publik hari-hari ini? Kita mau pastikan bahwa pertengkaran itu hanya bisa kita andalkan sebagai landasan meritokrasi, bahkan untuk masuk dalam global nexus itu, kalau betul-betul pertengkaran itu didasarkan pada kapasitas berpikir yang argumentatif. Sekarang pertanyaannya, apakah kita seperti para founding parents kita? Tadi Pak Sudarto bilang founding father, salah tuh. Founding parents atau founding person. Karena di dalamnya ada 5 orang perempuan yang ikut membangun bangsa ini. Sekedar mengingatkan aja tuh. Okay. Coba kita bayangkan, apakah kemampuan argumentatif ini betul-betul harus kita restore, kita reset. Karena di awal, origin position kita adalah perdebatan. Amartya Sen menulis buku judulnya Argumentatif Indian. Di India, berargumentasi itu dihasilkan setiap hari dari dalam keluarga, di film-film, di jalan raya. Jadi India terlatih untuk berargumentasi. Itu kata Amartya Sen. Juga Martin Nathan Legawa punya kemampuan argumentatif tadi. Nah sekarang kita lihat proses apa yang membatalkan isu utama argumentatif saya itu di awal Republik, dan sekarang dia hilang. Yaitu pelembagaan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi dihidupkan dengan argumentasi. Tetapi itu mengandalkan bahwa ada kurikulum publik yang didesain secara deliberatif, secara sengaja untuk menghasilkan kemampuan berargumentasi. Nah sekolah-sekolah kita sampai perguruan tinggi nggak ada fasilitas itu. Jadi meritokrasi membutuhkan suasana kultural, bahkan suasana politis yang argumentatif. Endgame berupaya untuk memulai itu dengan membuka. Ini kan ke sekolah argumentasi semua kan. Jadi kita contoh aja bahwa kemampuan bangsa ini akhirnya meluntur atau bahkan defisit karena tokoh-tokoh publiknya itu, ketua-ketua partai tidak bisa berargumentasi. Mata uang politik adalah argumen, bukan sentimen. Nah ini yang saya kira mesti kita, kalau kita mau reset supaya pergi pada original position, pada default position kita negara yang didesain untuk berargumen, tapi tiba-tiba hilang. Nah itu kita mesti mulai dengan tadi, lembaga-lembaga politik ini mesti diinstal dengan pikiran-pikiran tajam seperti forum ini. Ini forum-forum yang dulu dipikirkan oleh Socrates sebagai public sphere. Percakapan itu dihasilkan supaya terlihat bahwa oke, masalah itu dikenali secara persis. Saya coba kasih kritik sistem rekrutmen elit kita yang menghasilkan demeritokrasi. Anda mau jadi
jadi anggota legislatif, eksekutif, yudikatif segala macam itu. Hanya dengan mengandalkan tadi lembaga survei. Jadi meritokrasi kita ditentukan oleh bukan lembaga surveinya, tapi pemilik lembaga survei. Kan ngaco tuh. Tiba-tiba elektabilitasnya udah tinggi. Lo menjadi politisi, menjadi public servant, ukurannya bukan elektabilitas. Ukuran pertama adalah etikability, etikabilitas. Supaya dia dari awal bersih. Dia paham bahwa dia akan jadi pejabat publik, melayani publik sebagai servant, public servant. Maka etikability-nya diuji dulu. Oke, setelah etikability-nya diuji, masuk pada lapisan kedua, yaitu intellectuality. Mampu nggak dia berpikir abstrak? Berpikir teoritis. Karena kompleksitas problem kita dengan dunia, ada soal gender equality, environmental ethics, human solidarity, global security, itu memerlukan teori paradigma di kepala. Bukan soal ijazah, bahkan yang punya ijazah aja nggak mampu berpikir, apalagi yang ijazahnya palsu. Jadi parameter itu mesti ada. You mau jadi public servant, jadi tokoh politik, tokoh publik, lulus nggak etikabilitas? Lulus. Oke. Lulus nggak intelektualitas? Lulus. Baru kita izinkan dia diuji secara elektabilitas. Jelas stepping itu. Pastikan etikability-nya bagus, pastikan intellectuality-nya bagus, baru kita izinkan dia menguji elektabilitas. Yang terjadi sekarang elektabilitas didahulukan. Itu yang menyebabkan meritokrasi kita didasarkan pada KKN. Jadi basis ini yang saya kira mesti kita ubah, supaya tadi untuk naikin lagi itu, ubah mental kita dalam berpolitik. Mereka yang ada di belakang kita jauh, Soekarno, Hatta, Syahrir, Natsir, Rangkuna Said, segala macam itu, Ibu SK Trimurti, memulai politik dengan mempercakapkannya secara intelektual. Jadi prinsipnya adalah bukan bring intellectual into politics, tapi bring politics back into the intellectual. Itu poinnya. Terima kasih. Thank you. Tom? Tadi kita tanya akuntabilitas dan risiko otoritarianisme. Pertama, benar sekali kalau pemimpin dan sistem politik tidak menghadirkan akuntabilitas, ya, maka masyarakat akan memaksakan akuntabilitas itu dengan cara-cara lain, ya, termasuk digeruduk di media sosial. Ya, jadi mungkin belum terjadi menteri ditelanjangin dan dicemplungin ke sungai, tapi secara online sudah terjadi beberapa sosok politik, ya, yang akhirnya kelewatan, memicu amarah publik, boleh dibilang ditelanjangin secara virtual online, ya, dan benar-benar dipermalukan dan dihabisi, ya, oleh publik di media sosial, di online, ya. Nah, otoritarianisme menarik nih, ya. Saya pernah lihat satu influencer, ya, bule sih, dan saya cari-cari ini dari siapa ya, dia kutip dari siapa, nggak ketemu. Dia bilang, ya, authoritarianism is the last gasp of a dying era. Ya, jadi otoritarianisme itu adalah napas-napas terakhir sebuah era yang sedang mau lewat, sedang mau berakhir. Ya. Dan kalau sebuah sistem atau perpolitikan itu sehat dan penuh percaya diri, dia sama sekali tidak kepikiran untuk menggunakan metode-metode yang otoriter. Ya, dia dengan sangat percaya diri mendengarkan suara rakyat, melayani suara rakyat, tidak ada kebutuhan untuk menggunakan cara-cara yang sifatnya memaksa. Ya. Hanya sistem atau sebuah perpolitikan yang lemah dan merasa terancam, yang merasa tidak punya pilihan kecuali menggunakan metode-metode yang represif. Ya. Nah, otoritarianisme itu selalu gagal, selalu ujungnya gagal. Kenapa? Karena sebuah aparat, ya, katakan TNI Polri, itu tidak didesain untuk mengendalikan sebuah populasi. Ya. Sekarang ya mungkin bagi kita, ya, beberapa teman-teman tahu bahwa saya orangnya sangat
matematis atau sangat suka angka gitu ya. Saya kira tentara aktif TNI kira-kira 500.000, 600.000 tentara. Ya, katakan yang personel ya, TNI katakan saja 1 juta warga. Ya. Polri mungkin katakan 1 juta, 1,5 juta, ya kita bulatkan ke atas ya, biar konservatif katakan 3 juta personalia di Polri. Jadi gabungan TNI Polri katakan 4 juta warga, ya, yang pegang senjata. Sebenarnya sih 4 juta itu tidak semuanya pegang senjata, ya, katakan aja 4 juta. Populasi kita 285 juta warga. Kita keluarkan dari situ, dari angka itu, lansia-lansia, ya, anak di bawah usia, katakan saja kita punya 200 juta orang dewasa, warga dewasa. Jadi personalia TNI Polri itu 4 juta dari 200 juta. Ya, katakan 2%. Atau 2 dari 100. Berarti kalau sampai berhadapan-hadapan adalah 2 orang lawan 98 orang. Ya, secara matematis tidak perlu semuanya, semua dari 98 orang itu marah. Ya, katakan 18 orang aja marah dari 98, berhadapan dengan 2, ya, itu sudah kelihatan tidak imbang. Ya. Jadi merupakan sebuah ilusi kalau sebuah pimpinan merasa bahwa siapapun itu ya, dan di negara manapun, dalam konteks apapun, ya, apakah dunia usaha, ya, perpolitikan, diplomasi, kalau suatu pihak yang merasa bisa memaksakan kehendaknya dengan metode-metode represif. Bukan. Ini gue mau nyambung dari Tom deh, kegelisahan. Itu mungkin terjadi karena banyak hal, banyak alasan. Mungkin salah satunya adalah kurangnya ajaran atau panutan. Gue sering kali ngomong mengenai guru. Singapura, Taiwan, Korea, Tiongkok tuh nyata berinvestasi dari awal waktu di kualitas guru yang tinggi sekali. Dan ini berkorelasi dengan kapasitas mereka untuk mengaktualisasikan nilai apapun lah. Teknologi, ekonomi, bahkan budaya dan sosial. Bahkan juga redistribusi public goods. Dan mereka tuh nggak tanggung-tanggung mengkompensasi guru. Singapura lu gajinya $4.000 sebulan sebagai guru. Gue udah sampai berbusa lah ngomong bagaimana guru di sini tuh hanya digaji 2,8 juta, belum lagi guru honorer. Di SD hanya 500.000 per bulan. Nah, kalau menurut gue tuh struktural sekali untuk kita tuh sesegera mungkin menyikapi penggajian atau pendapatan untuk guru supaya mereka bisa menjadi community multiplier kita yang bisa menurunkan kegelisahan ini supaya mereka bisa disuntik dengan ambisi, imajinasi, dan syukur-syukur kehokian. Rock, lu kan seorang guru. Ini resonansinya ada nggak? Ya, gue guru. Sekaligus buruh. Karena nganggur. Coba kita lihat metode pedagogi kita. Yang seharusnya membebaskan guru bertengkar dengan murid, sebaliknya murid bertengkar dengan guru. Kan didaktika, dasarnya ada dialektika. Hanya di dalam dialektika muncul didaktika. Dialektikanya dibunuh, nggak ada. Kenapa? Karena pengaruh politik. Politik kita hierarkis, feodal, otoriter, itu masuk jadi subkultur di kelas-kelas juga. Bahkan di universitas. Kita nggak boleh mengucapkan sesuatu sebagai dasar kebebasan kita untuk berpikir, karena ada hierarki, hanya guru besar yang boleh membuat tesis. Hanya dosen yang boleh pakai mimbar akademis. Ngaco tuh. Satu waktu saya diundang buat dengerin promosi disertasi di Universitas Indonesia itu. Saya ikuti percakapan di situ. Lama-lama saya anggap ada yang keliru nih ujian disertasinya tuh. Tesis yang dibawakan oleh promovendus ini, promovenda karena dia perempuan waktu itu, tidak dimengerti oleh si penguji. Maka saya angkat tangan. Saya bilang, saya mau bicara. Berdiri saya. Pemimpin sidang disertasi. Anda tidak punya hak untuk bicara. Kenapa saya bilang? Anda undangan. Hah? Jadi saya menonton doang kedunguan di dalam ruangan itu. Yuk bayangin coba.
Dalilnya setiap orang yang diundang di forum akademis berhak untuk mempergunakan kebebasan mimbar itu untuk menentang atau memuji tesis disertasi. Tradisi Eropa begitu, tradisi Italia begitu. Begitu Anda diundang, Anda artinya diakui sebagai member dari community of thought. Maka siapapun boleh angkat tangan. Nggak ada di sini, itu hanya feodal. Kalau begitu ngapain ngundang hanya untuk lihat toganya dipasangin, dibelokin ke kiri. Ini otak apa yang ada di universitas tuh, termasuk Universitas Indonesia tuh. Yes, tuh. Yang pakai tema apa namanya, UI artinya unggul dan impactable. Dia rubah sendiri. UI itu Universitas Indonesia, tapi kemarin saya udah lewat itu UI, unggul dan impactable. Gimana unggul dan impactable? Itu dua saling mematikan istilah itu. Jadi saya mau kasih kritik itu sebetulnya, karena itu betul Pak Gita, dimulai dari kurikulum publik. Kalau tadi kurikulum publik tidak menghasilkan argumentative society, akibatnya lembaga-lembaga pendidikan juga melakukan hal yang sama, tidak memerlukan argumen. Jadi ini kritik saya tuh, dan saya ingin kritik ini diberi setajam-tajamnya tuh. Sekarang rekrutmen guru, demikian. Guru honorer sekarang mengeluh karena bagian yang harusnya jadi hak dia diutamakan pada guru-guru yang datang dari kedinasan. Sebagian besar anggaran pendidikan kita tiba di unit-unit pemerintah, sekolah dinas ini. So, sekolah umum, krisis likuiditas. Jadi saya ingin terangkan itu supaya satu waktu kita katakan bahwa UI itu balik pada fungsi utamanya itu memprovokasi argumen. Ini waktu udah habis.